Pasca libur panjang akhir bulan Oktober 2020, terjadi peningkatan kasus positif COVID-19. Para tenaga kesehatan pun meminta masyarakat untuk taat menerapkan protokol kesehatan. Antusias masyarakat Indonesia saat libur panjang akhir Oktober 2020 lalu cukup tinggi. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dampaknya dirasakan langsung oleh relawan dokter RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Karena tingginya angka pasien positif COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet, semakin menambah beban tenaga medis yang beresiko meningkatkan kematian nakes. Belajar dari situasi tersebut, maka relawan tenaga medis Wisma Atlet meminta agar masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Bulan-bulan tidak bertemu keluarga saya di Sumatera sana, jadi kita melihat kasus sebelum Oktober kemarin, sebelum November ini, sudah banyak terjadi penurunan kasus. Tapi ketika liburan tiba, ternyata sekarang kasus semakin meningkat. Dan ini sangat menyulitkan bagi kita yang bekerja. Artinya selama ini kita berharap dengan kita bekerja seperti ini, tentunya di luar sana masyarakat kita mampu untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita juga nakes ini semua punya keluarga, dan kita ingin nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Baik, itu fenomena yang dihadapi oleh nakes kita. Merasakan hal yang sebetulnya juga tidak dirasakan masyarakat. Mereka harus meninggalkan rumah, Betul jauh dari sekali. keluarga, gitu. Tapi satu sisi juga masyarakat kita masih abai terhadap protokol. Jadi angkanya Masih terus masih fluktuatif terus ya. meningkat. Terlebih di November kemarin, angka positif rate-nya sampai dengan 17%. Padahal kita rata-rata hanya 5-8%. Ini sangat tragis sekali sebetulnya untuk perjuangan teman-teman dokter, akhirnya juga sia-sia begitu ya. Oke, baik, kita kembali berbincang dengan Dr. Eka. Dr. Eka, tadi sebelum jeda kita bicara soal Menteri Faroroji yang sedang merancang begitu pedoman untuk pelaksanaan ibadah terutama hari raya Natal nanti. Apakah ada rekomendasi tersendiri dari teman-teman IDI atau pedoman ini sama saja dengan perayaan hari raya lainnya gitu, umat Islam, umat Hindu, dan umat-umat lain di Indonesia? Ya, jadi kalau kita berkaca waktu umat Islam merayakan Idul Fitri, habis itu kemudian Idul Adha gitu ya. Waktu Idul Fitri kita lagi genting-gentingnya sampai Idul Fitrinya di rumah gitu ya. Waktu Idul Adha kita sudah belajar bagaimana cara menjaga protokol yang baik gitu ya pada saat melaksanakan Idul Adha. Jadi kita tetap ke masjid dengan jaraknya, kapasitasnya, dan segala macam dijaga. Dan saya rasa itu bisa dilakukan pada perayaan Natal saat ini, dibuat shift mungkin ya, dibuat shift atau dibuat bergelombang sehingga kapasitas di dalam tempat ibadah itu tidak penuh dan bisa memperhatikan jarak. Dan yang paling penting adalah sirkulasi udara. Ya, jadi nanti mungkin di tempat ibadah itu untuk dipastikan bagaimana sirkulasi udaranya itu menjadi sirkulasi udara yang terbuka, berhubungan langsung ke dunia luar, sirkulasi udara luar gitu ya. Jadi tidak tertutup AC yang sirkulasinya cuma ada di dalam situ gitu. Jadi jarak dijaga, artinya kan kapasitas dan memastikan benar-benar orang yang masuk adalah orang yang sehat, lalu kemudian sirkulasi udaranya. Saya rasa demikian, dan pasti pakai masker itu udah hal yang wajib untuk dipatuhi oleh semua umat yang melakukan ibadah pada saat Natal. Oke, berarti memang yang utama adalah penerapan protokol kesehatan. Lalu tadi yang menarik Dr. Eka, kalau di awal segmen juga antisipasi pemerintah, kemudian juga pelayanan rumah sakit. Ini kan pasti juga mengantisipasi adanya kemungkinan lonjakan angka kasus karena memang mengevaluasi adanya libur panjang yang meningkatkan positivity rate. Nah, kemudian kalau misalnya tadi di awal segmen dokter juga menceritakan bahwa gambaran rumah sakit saat ini sedang over gitu. Seperti apa memang kondisi dan update-nya nih, Dok? Ya, jadi kalau kasus itu meningkat di lapangan, di masyarakat ya, salah satunya karena libur panjang kemarin ya. Nah, kita bisa lihat fenomenanya adalah fasilitas kesehatan akan
exhausted ya, akan kecapean, akan penuh, dan tidak hanya fasilitas yang penuh, tetapi orang-orang yang di dalamnya yang bekerja, yaitu nakes, dokter, perawat dan timnya akan mengalami kejenuhan, kepenatan, kecapean gitu ya, yang luar biasa. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya lihat itu. Begitu tempat penuh, maka orang yang terkena COVID akan sulit untuk masuk. Ya, sulit masuk, cari rumah sakit di mana-mana susah, dan ini menyebabkan angka kematian, angka kesehatan akan naik. Nah, di samping itu, ketika angka di masyarakat tinggi, COVID yang tinggi, maka angka yang OTG, sakit ringan, ya, orang yang tidak bergejala atau bergejala ringan akan tinggi di masyarakat. Orang-orang seperti ini akan cari dokter karena dia sakit tenggorokan, meriang, lemes, cari dokter ke tempat praktek di poli. Sedangkan bisa lihat di gambar ini, orang yang melawan COVID udah dengan baju yang siap gitu ya. Tapi kalau yang di poli mungkin dokternya masih ya pakai masker seadanya dan sebagainya, walaupun ada yang sudah siap seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan dokter-dokter tersebut tertular dari poli justru kondisinya, ya, dokter yang resiko tinggi misalnya dokter THT, dokter gigi ya, di mana dia membuka mulut. Nah, ini kan menyebabkan resiko tertular yang tinggi. Di samping itu, ketika kasus tinggi di masyarakat, maka kapasitas kesehatan itu jadi terpakai oleh COVID. Nah, ini menyebabkan pasien-pasien lain yang sakit jantung, yang sakit stroke dan segala macam, jadi tidak dapat mendapatkan pelayanan yang optimal, sehingga bisa juga meningkatkan kematian atau kesakitan dari pasien-pasien yang seperti ini, seperti itu. Jadi banyak akan masalah kita dapatkan dari kondisi kasus yang meningkat di masyarakat, seperti itu. Dan kita lihat nakes banyak yang berguguran. 3 hari ini kemarin sejauh saya ada 4-5 orang yang dilaporkan meninggal karena COVID-19. Sedih sekali. Kita kehilangan dokter, padahal dokter di Indonesia ini termasuk yang kurang gitu dibandingkan jumlah penduduk. Seperti itu, Mas. Baik, tadi ya. Jadi implikasinya tidak hanya dari pasiennya langsung dan juga tidak datang dari teman-teman yang nakes yang bertugas untuk khusus COVID-19, tapi juga dari poli justru banyak juga berdatangan korban gitu dari nakes. Karena tadi masyarakat yang OTG mungkin memeriksakan kesehatan mereka dan akhirnya teman-teman di poli juga terdampak. Kemudian ada opsi seperti ini, Dokter Eka, bahwa ketika nanti libur panjang tetap diadakan oleh pemerintah, 3T akan dipertajam atau diperluas seperti itu. Testing, tracing, dan juga treatment gitu. Apakah ini juga bisa menjadi solusi untuk menangani kasus COVID kita ketika atau usai libur panjang akhir tahun nanti, Dok? Ya, saya setuju itu bisa menjadi solusi ya, Mas Imam ya. Jadi solusi, tetapi itu lebih kepada bukan preventif, bukan pencegahan, tapi pengobatan gitu loh. Yang lebih baik adalah pencegahan, di mana pencegahan itu 3M tadi ya, jangan sampai tertular, memutus rantai penularan. Nah, tetapi ketika libur panjang, maka balik lagi, kita tracing aja semua yang pulang dari luar kota, kita lakukan tes, habis tes kita tracing, lalu kita treatment. Oke, saya setuju, itu bisa. Tapi itu artinya apa? Kalau kasusnya banyak, dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang terbatas, maka pelayanan atau hal tersebut tidak bisa dilakukan secara optimal pada akhirnya. Dan itu menjadi hal yang sia-sia. Walaupun memang ada maknanya pasti. Itu bisa dilakukan dan harus dilakukan. Tetapi lebih baik mencegah, yaitu 3M. Ya, jadi bagaimana kita merekayasa atau menyeting libur panjang ini jangan jadi sumber penularan. Ya tadi diperpendek liburnya atau dipecah gitu, orang libur yang di sini atau di situ gitu ya. Terus betul-betul ditegakkan di tempat-tempat wisata, betul-betul ditegakkan, jangan ada keramaian. Kalau kapasitasnya cuma 50 ya 50 gitu, tutup. Dibuat gantian gitu loh. Oke, habis itu yang lain keluar, masuk lagi. Kalau memang terpaksa harus dilakukan seperti itu. Gitu, Mas. Baik. Oke. Jadi tadi mencegah, dan pencegahan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga datang dari masyarakat. Karena sekalipun katakan sudah dibatasi mobilitasnya, kalau memang masyarakat sendiri tidak sadar, ini juga masih akan repot dan kita akan kucing-kucingan nanti dengan pemerintah. Jadi terima kasih Dr. Eka Ginanjar
telah berbagi informasi. Semoga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahayanya melakukan rutinitas atau aktivitas libur akhir tahun nanti. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.